Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 34. Bawaan hamil. Mommy, suara kecil El yang sudah ingin menangis karena dikatai seperti tadi di depan umum. Bahkan untuk menjawab saja, El sudah menahan air mata. Apa salah berjuang untuk mendapatkan orang yang kita cintai? El menjadi semakin sedih, entah itu perasaan murni atau memang bawaan hamilnya. Saat wanita itu mengatakan bahwa El murahan. Tolong tarik seluruh saham kita dari Dewi Company, kata Leon pada ajudannya yang mengawalnya ke acara pesta. Hanya beberapa kata yang terdengar dari mulut Leon yang memeluk istrinya itu, tapi sanggup membuat semua orang kaget. Kau bisa menjual dirimu yang mahal itu sekarang, Nona. Senyum penuh intimidasi Mami lalu berlalu pergi menenangkan menantunya yang sudah menangis. Sepulang dari acara pesta, Leon dan El pulang ke rumah mereka. Sampai tengah malam pun, El masih bersedih. El, jangan menangis lagi. Lembut Leon menghapus air mata El yang berada dalam pelukannya itu. Dan beberapa saat kemudian, El pun berhenti menangis, lalu menatap suaminya yang juga berbaring memeluknya itu. Emang salah ya, Bi? Kalau ngejar orang yang El suka, karena El perempuan. Pertanyaan spontan bocil itu menatap pria dewasa di hadapannya. Ya, enggak ada salahnya. Setiap orang bebas menyalurkan apresiasi perasaan dalam dirinya, kata Leon realistis. Terus kenapa mereka bilang El murahan? Tanya bocil itu tak begitu mengerti dengan cara pemikiran orang dewasa. Mungkin dia marah karena kamu mengambil pria yang dia inginkan, jawab Leon. Sebenarnya selama ini Leon juga tahu dan sadar banyak sekali wanita-wanita sempurna yang ingin bersamanya. Hanya saja hati dan perasaan Leon selalu menolak kehadiran mereka. Jadi, Pi tahu kalau dia suka Pi. Tanya El yang diaguki Leon. Terus kenapa Pi masih mau sama El kalau Pi tahu banyak yang mengejar, bahkan mereka lebih sempurna dari El? Suara kecil El yang jujur saja merasa begitu cemburu saat Leon ditatap wanita lain dengan tatapan cinta. Apanya yang sempurna sih El? Gemas Leon yang punya kesabaran setebal skripsi untuk menghadapi bocil hamilnya yang dalam mode sedih sekaligus cemburu. Leon tahu El bersedih hanya karena bawaan hamilnya. Lagian Leon merasa jawaban El tadi sangat berkelas sampai membuat Vidya bungkam. Tubuh dia kan seksi. El mulai insecure melihat wanita-wanita yang menyukai Leon, takut jika Leon berpaling. Kamu juga seksi? Leon selalu menjawab singkat setiap ucapan El. Hah, tapi dia lebih cantik dari El. Rengek El mengakui saja bahwa wanita dewasa tentu lebih cantik daripada remaja sepertinya. Di mata Abi, tetap El yang paling cantik. Tatapan penuh cinta Leon mengecup pipi cabi El yang terus bergetar saat El mulutnya komat-kamit. Nanti Bi kegoda sama mereka karena tubuhnya lebih bervolume. Semakin malam pikiran El semakin kemana-mana, membuat Leon tertawa. Mengapa istriku se-insecure ini sekarang? Bahkan dia meragukan kesetiaanku, padahal dulu tak begini. Geleng kepala Leon dengan sabar menghadapi istrinya yang perasaannya sangat sensitif sejak hamil. Bi gak akan tergoda sayang, kata Leon dengan seolah senyum yang memang memegang janji suci pernikahan mereka. Kalau tergoda, cemberut El. Berarti hilaf, tawa meledak Leon. Merasa lelah membujuk dan menjawab setiap pertanyaan El, akhirnya pria dewasa itu memilih menjahili istrinya. El benci sama Bi. Kesal El duduk memukul Leon dengan bantal, dan tiba-tiba saja moodnya menjadi sangat jelek. El, kamu mau kemana sayang? Tanya Leon mengejar El yang tiba-tiba berlari keluar kamar. El masuk ke kamar sebelah. Sayang, jangan dikunci dong. Leon yang berdiri di luar itu mengetuk pintu kamar dari luar.
Sayang, buka. Hei, El. Suara lembut Leon membujuk istrinya yang ngambek itu. Gak mau, Pi jahat. El gak mau tidur sama Pi lagi. Teriak El lalu menghambur ke atas ranjang. El, jangan gitu dong. Masa kita tidur pisah sih? Suara lemas Leon masih saja mengetuk pintu yang sudah dikunci El. Leon menggaruk tengkuknya yang terasa gatal. Saat memikirkan harus tidur sendiri, sudah pasti dia tak akan bisa tidur nyenyak. Ya udah, El, Pi tidur ya. Tapi hati-hati, ini kamar angker. Jangan sampai hantunya ikutan tidur sama kamu. Suara santai Leon berhenti mengetuk, lalu tinggal menunggu El keluar. El yang berbaring menutup mata itu langsung cereng mendengar ucapan Leon. El tidak boleh mengabaikan fakta penting bahwa suaminya adalah seorang mafia buas, dan tidak menutup kemungkinan bahwa dia pernah melenyapkan targetnya di rumahnya sendiri. Teriak El, lari pontang-panting keluar kamar saat rasa ngeri memenuhi pemikirannya. Bisa saja kamar ini beneran adalah kamar eksekusi mati. El takut. Belum juga Leon sampai di pintu kamar utama, gadis kecil itu sudah mendarat di punggung Leon. Astaga El, Leon langsung menopang tubuh El dengan tangannya ke belakang agar tidak jatuh. Karena El bukan memeluk, tapi sudah gendong di belakang sampai kedua kaki El melingkar di perut Leon. Takut, Pi, teriak El menyusup ke leher Leon. Apa kau melihatnya, El? Tanya Leon serius kembali berjalan membuka pintu kamar mereka sambil menggendong El. El hanya bergumam takut dan sangat mengeratkan pelukannya di leher Leon. Turunlah, pingin pipis, kata Leon yang sudah berdiri di sudut ranjang agar El bisa turun dari punggungnya. Gak mau, El terus menempel seperti cicak di punggung Leon. Pingin pipis El, suara kecil Leon memiringkan kepalanya ke belakang agar bisa menatap El terus bersembunyi di punggungnya. El ikut. El masih takut memikirkan segalanya, apalagi kamar angker itu berada di sebelah kamar mereka ini. Bisa saja arwah orang itu juga gentayangan ke kamar mereka. Masa, pipis kamu ingin ikut? Maklum Leon lalu menggendong El ke kamar mandi. Tunggu di sini, pipis dulu, kata Leon meletakkan El di atas meja wastafel lalu masuk ke toilet. Cepetan, Bi. Teriak El merasa ngeri dan takut membayangkan arwah yang bergentayangan sana sini. Baru juga masuk El, tawa Leon dari dalam toilet. El takut, Pi. Dasar penakut, baru ditinggal pipis juga. Gemas Leon mencubit hidung El, lalu kembali menggendong bocilnya ke atas, sampai ke atas ranjang. Leon menatap El yang sudah berbaring di samping. Kamu sampai keringat, El? Cemas Leon merasa bersalah, ternyata istri kecilnya beneran takut. Leon melepaskan piyama tidur El, meninggalkan tank top bertali tipis, lalu memeluk El yang langsung menyusup ke lehernya untuk bersembunyi. Dengar, gak ada di rumah ini hantu, Bi cuma bercanda, kata Leon mengelus kepala El. Bi jangan bohong, Bi kan sering bunuh korban. Masa gak ada hantunya? Pasti arwahnya datang ke sini buat cari Pi. Ketakutan El yang sama sekali tak terfikir hal itu sejak awal. Astaga El, suamimu ini mafia, bukan psikopat sayang. Pernyataan valid Leon. Iya, kata El langsung melonggarkan pelukannya. Tapi tetap aja, Pi pernah bunuh orang. Suara kecil El sekarang mengerus perutnya yang masih rata itu. Ya, kan cuma di masa lalu, sekarang udah enggak kok, kata Leon memegang pipi El, lalu mengecup wajah manis itu sepuas hati. El takut nanti musuh Bi di masa depan malah bunuh Little. Sedih El merasa cemas dengan keselamatan bayinya. Kita gak usah ngadain pesta pernikahan aja, Bi. El takut nanti di acara itu malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kata El. Tenang saja. Acara dalam pengawasan sangat ketat sayang, kamu tidak usah khawatir, kata Leon lembut terus mengecupi pipi cabi El. Ya udah deh, jangan Bi,
risih L dengan Leon yang terus mengecup dan memepet-mepet ke tubuh L. Oke, Bi gak akan mepet-mepet lagi ke kamu. Suara kecil Leon dengan spek ngambek bahkan memunggungi L agar dibujuk-bujuk gitu. Bagus, L bisa tidur dengan tenang. Sedang bocil itu sama sekali tak membujuk suaminya yang sudah merajuk itu, tapi malah berbaring telentang lalu tertidur. Leon berbalik menatap L yang sudah tertidur itu sebelah mata. Awas saja kamu L, gak bakalan dipeluk biar kamu ngerasain kedinginan. Leon hanya perlu menunggu L mencari-cari kehangatan di tubuhnya. Beneran bocil menyebalkan, sebab Leon meronta-ronta sampai tengah malam. Mata Leon masih tak bisa tidur jika tidak memeluk L. Berbeda dengan bocil itu yang sudah tidur nyenyak sekali. Pagi harinya. Bi, buka pintunya dong. L mau pipis nih. Suara manja bocil itu mengetuk pintu begitu bangun, sedangkan Leon tengah mandi. Leon membukakan pintu lalu kembali mandi. Setelah selesai pipis, L menggosok giginya, sambil sesekali melirik Leon yang tatapannya aneh sekali pada L, terkesan julid. Ih, pakai handuk lah, Bi. Walaupun sudah suami istri, tetap saja L merasa malu jika melihat suaminya itu tanpa pakai apapun. Udah tahu lagi mandi, siapa suruh kamu masuk? Jawaban ketus Leon yang tengah berdiri mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Ya, apa salahnya pakai handuk dulu sih, Bi? Baru keringin rambut. Jawab L setelah mencuci mulutnya. Suka hatilah, jawab Leon setelah rambutnya tak terlalu basah. Dia berjalan membuka pintu kamar mandi. Enggak ya. Bentak L menjadi kesal, menarik suaminya itu kembali ke dalam dan menutup pintu. Di kamar itu ada beberapa pelayan yang tengah bersih-bersih. Enak aja mau keluar kayak gini. Omel L mengambil kimono mandi milik Leon, lalu membantu Leon memakainya. Leon yang baru saja dibentak L malah berdiri diam, berahan tawa saat bocil itu benar-benar marah dengan tindakan Leon. Setelahnya L membuka pintu kamar mandi, lalu mengedarkan pandangannya, memastikan pelayan sudah pada keluar. Ayo, L menggenggam tangan Leon, lalu setelah keluar kembali menutup kamar mandi. Ih, keluar cepat, teriak L pada beberapa pelayan yang baru keluar dari ruang ganti membawakan pakaian kotor. L langsung memeluk Leon yang sudah tersandar ke dinding itu, tak membiarkan sedikit pun tubuh suaminya dilihat wanita lain. Mulai besok, L akan membersihkan sendiri kamar kita. Kesal L lalu kembali menarik tangan Leon menuju ruang ganti. Sepulang sekolah, L dan Glenn berjalan ceria di trotoar pusat kota di tengah keramaian orang-orang yang tengah beraktivitas. Glenn, sehancur apa sih hati kamu sampai melihat Kak Alvin kamu sejijik itu? Tanya L yang berdiri di sebelah Glenn yang berdiri di dekat pagar taman kota. Padahal menurut aku Kak Alvin baik kok Glenn. Tapi kenapa kamu berubah? Hanya karena sejak semalam di klub itu? Atau memang karena kehadiran Om Mark? El masih sangat penasaran, tapi baru sekarang mereka punya kesempatan untuk saling bercerita. Kamu tak akan pernah paham, El, bagaimana rasanya saat cinta tulus yang begitu dalam di dasar hati berubah menjadi benci karena sebuah kekecewaan yang tak termaafkan. Jawab Glenn yang tengah menikmati hembusan angin sejuk yang mengenai wajahnya. Emang Kak Alvin buat salah apa sih Glenn sama kamu? Sampai pintu hati kamu untuk sekedar maaf tertutup untuknya? Heran El yang juga tak mengerti dengan titik permasalahan Glenn. Kenapa kamu nanya sekarang El? Apa kamu kurang setuju dengan hubunganku dengan Om Mark? Tanya Glenn pada El yang duduk di bawah pohon rindang. Lalu Glenn tidur menjadikan paha El bantalnya. Bukan begitu Glenn, aku senang kamu akhirnya punya hubungan dengan Om Mark. Tapi bukankah tidak adil rasanya saat kamu meninggalkan Kak Alvin yang selalu ada selama ini buat kamu? Pertanyaan El mewakili semua orang yang sudah berjuang dan selalu ada untuk orang yang dicintai. Apa kamu tidak merasa bersalah telah meninggalkan dia saat kamu menemukan orang yang lebih darinya? Apa kamu gak mikirin Glenn seberapa hancur hatinya sekarang? Tambah El mengelus kepala Glenn. Bukannya El memperkeruh keadaan,
Tapi rasanya sangat mengganjal di hati Elle karena Elle merasa ada seseorang yang berkorban di sini. Tak tahan mendengar ucapan Elle, akhirnya Glenn duduk dan menceritakan semua yang terjadi di malam itu. Berharap Elle akan paham. Hanya karena itu, kamu meninggalkannya, Glenn? Elle malah menangis sendu saat Glenn menceritakan semuanya, membuat Glenn terdiam. Apa kamu pernah mencoba mencari alasan yang membuatnya melakukan itu? Enggak kan, Glenn? Kamu terlalu cepat menyimpulkannya. Tangis Elle yang padahal sudah tahu alasan mengapa Alvin bisa nekat melakukan itu. Apa kamu tahu sesuatu, Elle? Tanya Glenn menatap Elle begitu intens. Jawab, Elle, desak Glenn. Saat Elle terus menggeleng, padahal matanya sama sekali tak bisa bohong kalau dia tahu sesuatu. Namun di tengah perdebatan panjang sahabat itu, Alvin pun datang. Glenn, panggil Alvin. Glenn yang duduk itu berbalik menatap Alvin yang taunya sudah berdiri di belakangnya. Glenn langsung menatap Alvin penuh kebencian saat ingatan malam itu terlalu menari-nari di ingatannya seperti kepingan puzzle. Aku datang hanya untuk pamit padamu, Glenn. Suara bergetar Alvin menatap wanita yang bahkan sampai detik ini masih bertahta di hatinya. Bahkan sebelum kepergianmu, aku tak pernah berharap kau datang menemuiku. Senyum kecut Glenn menatap lurus ke depan, memunggungi Alvin yang berdiri di belakangnya. Glenn tahu kalau Alvin akan pergi ke luar negeri besok. Elle langsung mengelus dada mendengar jawaban Glenn. Walaupun kau tak berharap aku datang, tapi hatiku yang meminta aku untuk datang padamu hari ini, Glenn. Suara lirih Alvin menatap punggung Glenn dengan begitu hampa. Untuk apa kau datang? Meminta maaf, sambung Glenn geleng kepala. Aku tahu, Glenn, aku memang salah. Tapi kau tak akan pernah mengerti kenapa aku sampai memilih jalan itu saat kita di klub. Tetesan air mata kejujuran di pipi Alvin. Glenn berdiri langsung di depan Alvin, berantang mata pria yang sudah berdiri menunduk itu. Lalu apa? Apa kau sebrengsek itu, ingin menghancurkan wanita yang kau cintai? Apa begitu cara seorang pria sejati mencintai wanitanya? Pertanyaan Glenn terus mendesak Alvin. Ucapan demi ucapan Glenn begitu menggores hati Alvin, sampai emosinya meledak, dan menjawab setiap pertanyaan Glenn. Dengar, kau tak akan pernah tahu bagaimana perasaan seorang pria miskin sepertiku yang jatuh cinta pada anak orang kaya sepertimu. Suara keras Alvin akhirnya mencurahkan segala sesuatu yang begitu menyesalkan di hidupnya. Aku mengorbankan segalanya hanya untukmu, Glenn. Bahkan aku menjual rumah satu-satunya peninggalan kedua orang tuaku, hanya agar kau nyaman saat bersama aku. Ucapan Alvin membuat Glenn seperti tersambar petir. Aku sendiri di dunia ini, Glenn. Aku tak punya siapa-siapa. Dan aku senang, akhirnya aku bisa punya kamu dalam hidupku. Suara Alvin yang sudah bergetar hebat menahan isak tangisnya saat mengingat setiap kejadian dalam hidupnya. Tapi apa kamu tahu bagaimana hancurnya perasaanku saat satu-satunya orang yang aku cintai justru tak bisa aku miliki karena keluarganya tak merestui? Ya, tidak marah, karena memang aku hanyalah orang miskin yang tak pantas bersanding denganmu, yang merupakan seorang putri raja. Alvin menerima semua itu. Tapi hatiku hancur, Glenn. Aku ingin memilikimu, tapi aku hanyalah seorang makhluk kecil di bumi, yang merentangkan tangannya untuk memeluk bulan yang tidak mungkin aku gapai. Suara tegar Alvin. Jangan asal bicara. Keluargaku tak pernah menolak hubungan kita, hanya karena kamu miskin. Tapi memang karena mereka benci dengan kelakuan kamu. Tamparan Glenn di pipi Alvin. Kelakuanku? Iya, aku hanyalah seorang anak yang bertahan hidup sendirian. Di saat kedua orang tuaku meregang nyawa di depan mataku sendiri. Kedua orang tuaku pergi saat aku butuh kasih sayang serta arahan. Menetes air mata Alvin dalam diamnya. Aku kehilangan arah, Glenn, sejak kecil, dan itu ternyata berdampak pada masa depanku. Tapi aku bertekad akan berdiri di atas kakiku sendiri, dan aku harap kamu tenang bersama pilihanmu. Aku pamit ya, Glenn, semoga kau bahagia. Alvin menghapus air mata, lalu menghampiri Elle.
Kakak pamit ya, El. Hai boy, jaga momimu ya. Senyum manis Alvin tersenyum menatap perut El. Kakak harus sukses. Pesan El lalu memberikan sebuah mainan boneka kecil pada Alvin, yang selama mereka kenal sudah seperti sosok kakak baginya. Aku tak berjanji, El. Senyum tipis pria itu menerima pemberian El, lalu melanjutkan langkahnya. Glenn, kejarlah dia. Jangan biarkan dia pergi. Suara lembut Mark memegang pundak Glenn, sudah terduduk rapuh dengan air mata yang menetes itu. Bersambung.